Pemirsa. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif. Dan kali ini kita mau naik nih Hyundai Stargazer. Jadi kalau ini H, itu bukan Hyundai bacanya, tapi Hyundai. Hyundai. Oh, sopan sekali dia. Iya, biasa begitu di Madi. Itu kenapa bajunya begitu ya? Nggak apa-apa, saya mendukung MU, Pak. Oh, pendukung MU ya. Pala ini kebetulan orangnya suka nyunah ya. Sering puasa dia. Puasa gelar. Puasa gelar. Ampun. Gak apa-apa ya kan. Bagus. Banyak-banyak puasa tuh insya Allah sehat badan. Iya, ya sehat buat mental sih, Pak. Iya. Ini mobil masih baru banget. Jadi kilometer kalau nggak salah udah berapa ya? 200 kali ya? 200 ya. Ya, jadi ini mobil baru kita bawa ke Trogong, Deket-deket Citos, deket-deket ya kan. Sekarang langsung kita bawa mudik ke Klaten. Langsung 500 kilo gasnya. Langsung servis 1000 pertama kayaknya. Betul. Nah, terus mobil ini juga kita kasih ini nih, dashcam dari Blackfu. Depan belakang pakai DR 750 dual channel. Wah, ini bagus banget nih. Nah, nanti gue jelasin lebih lengkap, tapi sebelumnya ini dulu, Pal. Apa tuh? Kita mesti ngangkat ini dulu. Nah, tuh. Bagasinya gede ya. Cakep nih. Bisa ini, terus yang gue suka nih ya. Dia, lacinya, itu dalam banget. Ya, jadi kalau kita naruh barang itu emang bener-bener bisa gede di bawah sini. Oke. Gitu ya. Nah, kita mau bawa ini nih. Wah, sepeda di bawah. Sepeda statis. Buat olahraga. Nah, Di rumah. Dah. Ikut dah. Oh, lemas gitu sih. Habis touring kemarin capek banget. Kemarin lusa kali. Iya, tapi tetap aja masih berasa Ya, capeknya, Pak. sini. Apaan nih, mau dikasih apa gue nih? Nih, biar seger. Wah, Kopi Lucky Day dong. ini sih terjamin ya. Segernya, enaknya. Coba Lagi dingin kan? Ah, Campuran kopi susu Thailandnya itu. Mantep. Rusak kursi gua duduknya begitu. Di sini aja deh. Nah, ini tuh bukan buat duduk ya. Kayak enteng aja lu. Kita kan kadang kagak sadar, Bang. Jangan-jangan kalau nggak ada gua didudukin terus ya. Enak banget. Wah, seger nih. Melek nih. Biar nyetir juga segar terus. Bener. Nah, Nah, kita masukin mobil dulu yuk. Ini yuk. nih kita bawa nih. Ya, jari dulu sini. Nah, kejepit dong jadinya. Oke. Yuk, Oke. kunci-kunci. Oke, sekarang kita dalam mobil ya. Terus ini dashcam. Kalau misalkan kita starter mobil, dia akan nyala. Nah, kalau misalkan mobilnya lagi berhenti, mati, dia tuh jadi kayak time lapse. Tetap ngerekam, tapi ngerekamnya frame rate-nya dikecilin biar hemat dan bisa bertahan lama. Terus kalau misalkan ini kan nyala nih pas lagi mati mesin, makan aki dong. Iya, betul, dia akan ngambil daya dari aki, tapi kecil sekali. Dan kalau misalkan dia mendeteksi bahwa akinya udah mau habis nih, dia langsung matiin biar kita tetap bisa starter, jangan sampai soak gara-gara dashcam. Jadi kalau pakai Blackfu nggak ada tuh kejadian soak gara-gara dashcam. Nah, lu gimana, Pal, di sana, Pal? Apanya nih? Kursinya enak. Enak dong. Terus yang bukain pintu siapa? Siapa ya? Tuh, pagar tuh, tutup tuh. Oke dah. Gimana sih? Cap, Pak. Cap, bukan pagar, Pak. Bukan, kan kerja sama. Kalau lu nyetir juga gua bukain pagar. Iya. Cap. Aduh, pala. Oke, sekarang kita jalan dan kita rencana mau isi bensin dulu. Wait, Pal, lu kan pakai ini kan lebih dulu dari gua nih. Dari hari Sabtu apa Jumat ya? Lama dari Jumat kayaknya. Jumat minggu lalu. Wait, santai aja, Bos. Di komplek kok ngebut gitu loh. Apa yang lu rasain dari mobil ini yang mungkin kiranya unik dibandingkan dengan mobil di kelasnya? Kan lu udah pernah nyobain BRV, pernah nyobain Veloz, Ya. ya kan? Kalau pendapat gue mungkin orang-orang udah tahu lah bagaimana lah. Pendapat lu gimana, Pak? Sensasi mengemudinya pertama lebih luas kalau menurut gua pandangannya ya. Sensasi mengemudi lebih luas tuh gimana ya? Pandangannya ke depan. Oh, pandangannya. Pilar A, Kasurnya pilar gede-gede. B-nya lebih luas kalau menurut gua ya. Heeh. Lebih enak dilihat. Terus
Kedua, fiturnya kayak lebih banyak dibandingkan dengan mobil sekelasnya, Wan. Oke, apa aja tuh contohnya tuh? Ya, Apple CarPlay di head unitnya lah misalkan lah ya. Terus kemudian Enggak, sebenarnya Apple CarPlay sama Android Auto di tempat lain juga ada. ya, Cuma ini wireless. wireless itu dia tuh. Dan yang gue suka nih ya, gue kan juga pernah loh, yang namanya juga reviewer ya kan, Hmm. nyobain yang versi-versi punya Eropa gitu ya, gue gak sebut merek ya. Hmm. Wirelessnya itu kadang-kadang suka apa sih namanya? Itu loh, nggak responsif, Oh. kadang-kadang nge-lag. Punyanya Hyundai, baik dari Palisade, Stargazer, kereta yang gue coba-coba, itu smooth semua. Aman ya, enak ya, lancar. Halus dan nggak ngendet-ngendet gitu loh. Hmm. Nggak pernah ada hang, nggak pernah ada apa. Beda sama Ioniq 5, Hmm. itu malah dia nggak wireless, Iya, pakai kabel. kabel. Jadi ini kalau udah kebiasaan ya, ini kan HP gue di sini nih. Di apa namanya? Di dompet. Tuh, di kantong, dompet lagi. Gitu sama sekali. Ya udah langsung connect gitu loh. Apa lagi, Pal? Apa ya? Kayak fitur ini nih, apa yang ngingetin kita kalau lagi macet terus depan mobil Maju. maju. Itu ada juga dong. Iya, Di iya RV juga. sama di Veloz ada juga. Tapi gue ngerasanya kayak lebih enak di sini, Wan, lihatnya, Wan. Iya, Heeh. Smart Sense itu lebih sensitif. Benar. Kayak misalkan kita lane keeping assist-nya Betul. itu bener-bener lurus banget gitu ya. Heeh. Kalau yang lain tuh masih kadang-kadang keluar-keluar gitu. Nggak reliable. Kalau ini bener-bener bisa kita rely sama nih sistem. Betul. Nah, terus apa lagi, Pal? Apa ya? Itu sih sama interiornya kayak lebih oke, Wan. Ntar lebih oke ya. Itu nggak pelit laci lah. Nggak pelit laci. Dan plastiknya juga nggak berasa murah ya. Nah, itu dia tuh. Jadi Ditekan-tekan rasanya mahal. di tangan-tangan kagak melewat Nggak gitu. melewat, tebel gitu. Benar. Banyak yang nggak suka sama ini nih, Pal. Apa tuh? Ini, yang gede ini loh. Ah, Tapi sebenarnya kalau kita udah naik Palisade ya, iya. terus naik ini dan kita udah ngerasain gitu ya, nggak ganggu sih. Iya, aman-aman aja kok. Makanya Aman-aman aja. orang pada sebel sama ininya. Kalau gua kan nggak sejelek itu sih. Enggak. Paling yang nggak lu suka apa, Pal? Yang apa yang nggak gua suka ya? Aduh. Belum kebeli gitu. Itu sih lebih realnya apa kalau yang itu? Dia mah bisa beli, cuma masalahnya mau ngeluarin duit apa enggak. Amin ya, amin. Nggak ada sih, Wan, kayaknya yang nggak gua suka, Wan. Kayaknya Enggak, ini videonya kan tidak disponsori. ya emang gue tahu kagak disponsorin, cuman jujur aja ya, dibanding dengan mobil sekelasnya kayak gue lebih nyaman naik ini, jujur ya. Iya. Jujur. Audionya juga oke kok. Audionya oke. Audionya oke. Sama suspensinya loh. Oh, suspensi ya. Kayak mobil, lu pernah bawa VW Touran gua nggak? Pernah, Ya pernah. udahlah, Udah gitu kan. pernah. Dia tuh karakternya mirip. Jadi kalau misalkan gue biasa bawa mobil VW Group, kayak misalkan Audi, VW, itu ketika polisi tidur atau ini guncangan, dia tuh nggak membel lagi, dek tek langsung mati gitu loh. Oh. Iya nggak? Iya Nggak sih. deng gitu loh. Kalau expander aja kan, expander Veloz gitu masih empuk, dia tuh masih ada guncangan kedua ketiganya gitu loh. Masih ngayun ya? Masih ngayun. Iya, ini enggak. Blek tapi empuk, Iya benar. halus. Iya tuh yang gua rasain juga tuh, iya benar. Sama lu nyobain muter balik nggak? Muter balik kayak pernah pakai mobil ini. Radius putarnya juga bagus. Bagus. Kayaknya di kelasnya paling bagus ini radius putarnya ya. Oh iya ya. Gampang muter baliknya. Patah. Iya sih, benar. Benar. Yang lu nggak suka berarti nggak ada nih? Nggak ada, asli, benar. Gua nggak nemuin aspek yang nggak gua suka. Lu mobil dipuji-puji mulu. Lah, kagak, Nggak emang bakat bener. jadi reviewer lu. Apa dong? Kalau gua, Hmm. yang gua nggak suka, lu sadar nggak? Gua kalau nyetir itu biasanya gua pakai yang paling rendah. Oh. Biar rasanya kayak di bawah gitu kan. Kursinya ya? Kursinya. Ini kursinya, gua rasanya tuh kayak Innova. Nggak bisa rendah lagi gitu. Ya ini sih nyetirnya nyaman gitu loh. Posisinya pas, cuma kalau bisa dibikin lebih rendah lagi, lebih enak. Iya sih. Iya nggak sih? Iya sih, bener sih. Ya nggak, kalau gua kan emang suka rendah, tapi kan orang beda-beda ya. Makanya dia punya nih kolong di bawah sini nih, gede banget Iya. bawah kursinya itu loh. Luas, kaki masuk banget. Kakinya masuknya gede banget. Karena kalau dia bikin lebih turun lagi, itu pasti space-nya bisa diisi lebih banyak. Tapi ya nanti kita modif aja ke Om Ferry. Ya bener kan? Tahu Ferry beres semua. Terus yang kedua nih kalau buat gua ya, indikator buat tahu pintu udah kekunci apa belum, itu cuma dari satu lampu kecil ini di sini. Oh. Persis kayak kereta.
Oh iya iya. Sebenarnya Ioniq juga sih sama sih. Simpel banget ya. Iya, harusnya tuh ada di bagian ya biasa aja gitu yang di sini jegrekin gitu kan. Ah, Jadi kita tahu udah kunci apa belum. Walaupun kita bisa setting. Itu Hmm. nguncinya berdasarkan masuk shifting atau berdasarkan kita P. hmm. Atau berdasarkan kita kecepatan. Dan rilisnya juga sama berdasarkan kita P atau berdasarkan eh, pas kita matiin mesin. Itu bisa diatur dari sini, dari MID-nya. Lengkap banget sih MID-nya. Terus yang gua nggak suka dari mobil ini itu packagingnya ya. Maksudnya ini kan tipenya tipe Optimus Prime ya. Optimus Maksudnya Prime. tipe tertingginya harganya itu 307 juta. Ah, Ini nih orang kita mau kiri ditalangin sama dia. biasa sih ini mawar. 307 juta gitu loh. Maksudnya kalau kita lihat harganya Expander emang sama. Tapi Expander tuh ada di atasnya namanya Expander Cross. Oh iya iya. Ya kan? Itu BRV bedanya. sama Veloz harganya 330 340. Mm-mm. Harusnya dia bikin satu tipe yang di atas ini dengan harga yang 330 gitu ya, atau Oh. 320. Tapi fiturnya ditambahin. Mm-mm. Misalkan gini, electronic parking brake Mm-mm. tambahin, jadi nggak usah begini-begini. Terus ini ada cruise control, tapi nggak ada adaptif, Iya. ditambahin lah adaptif cruise control. Terus kalau di kereta tuh ada pendingin kursi kan, Ya. ditambahin lah pendingin kursi. Hmm. Iya nggak sih? Bener bener. Kalau dikasih gitu gua rasa sih perfecto nih mobil. Lengkap ya segmennya Lengkap. ya. Lengkap. Orang ngeluarin duit lebih banyak, Mm-mm. tapi dapat fitur lebih banyak, Mm-mm. itu mereka akan lebih happy. Benar benar. Iya kan? Iya iya benar. Daripada kelasnya emang harganya jadi terjangkau. Tapi sebenarnya bisa dimaksimalin lagi gitu karena orang yang punya duit segini itu nggak masalah Benar. buat ngeluarin 20-30 juta lagi buat beli yang lebih ini. Fitur Toh, lebih lengkap. biasanya Veloz, BRV, Expander mereka beli trim yang paling tinggi kok. Benar benar. Iya Orang-orang nggak sih? pada belinya yang paling tinggi pasti. Heeh. Dan ini value for money-nya bagus banget. Oh iya. Karena ini jok kulitnya. Lu ngerasain gak sih? Gue pikir tuh awal-awal ini dari jok kulit harga segitu ya. Pasti jok kulitnya jelek. Enggak kok. Ternyata dia tuh jok kulitnya, dia emang bukan leather asli ya. Tapi dia dibikin kayak napa leather. Kenapa leather? Lembut gitu. Oh. Yang kulit mahal. Iya iya iya. Walaupun dia bukan Iya, kulit betul. asli. Jadi pas bilang, kok ini kulitnya bagus. ya Enak. kan? Nggak perlu di-upgrade lagi. Sedangkan kayak Expander atau Veloz itu dia belum pakai jok kulit. Belum dapat. Belum. Nah, lumayan ya. Kan kalau nambah 5-6 jutaan sendiri tuh Iya iya. buat jok kulit yang klasik kayak gini Yang ya. selembut ini. Yang selembut ini. Mm. Oke, sekarang kita isi bensin dulu. Habis itu kita fullin, kita reset, nanti kita cek sampai Klaten habis berapa liter. Oke, kita baru isi bensin. Coba lihat ke sini. Sekarang kilometer kita 208 ya. 208. Wait, fokus. Nah, fokus. Kita reset dulu. Drive info yang mana ya? Drive info. Ada since refueling. Oh, udah langsung. Jadi nggak perlu kita reset, udah selesai. Udah ke reset sendiri. Accumulated infonya nih, kita itu dulu. Reset. Nah. Oke. Ya. Kita akan jalan dan kita lihat kita dapat konsumsi bahan bakarnya berapa, dan tadi kita isinya pakai Pertamax 92 sesuai sama buku petunjuknya. Yuk, di belakang ada Pala sama Andi, dia mau ngambil rolling shot, jadi sekarang kita ngomongnya sendiri aja. Yuk jalan. Nah, sekarang kita lagi ada di jalan tol MBZ. Ini biasa jadi barometer, cila. Barometer mobil nyaman atau enggak suspensinya itu dari sini. Dan gimana deh, maksudnya menurut lu Ger? Ger ini yang megang kamera. Gimana? Banget, Bang. Enak ya? Iya, nggak kerasa. Gua nggak nyangka suspensinya ketika ngeliat jalan kayak gini, ini enak sih. Pas gitu ya. Nih, lewat sambungan nih. Tuh. Yang lain kan berasa banget gitu ya. Mobil lain. Mobil kita nyantai. Dan lu bisa lihat dari movement badan gua ya.
Nih, pas kita mau lewat, nih kita kecepatan 100, kita turunin dikit. Matiin cruise controlnya karena depannya lebih lambat. Kita ambil kiri, susul dulu. 96 masih ya. Tuh. Gas dikit. Nih, lihat nih. Tuh. Ngelewatinnya itu nggak effortless gitu loh. Nggak pakai effort suspensinya. Dedek gitu doang. Jadi emang suspensi itu nggak boleh terlalu empuk, tapi nggak boleh terlalu keras gitu loh. Jadi kalau empuk mungkin di jalanan pelan lewat polisi-polisi tidur atau jalan bergelombang itu enak. Tapi ketika terlalu empuk lewat jalan-jalan yang seperti ini di kecepatan tinggi, ya itu pasti nggak enak. Yang gini tuh, guys. Wah, ini standar baru sih. Even sama Innova kalau di jalan MBZ ini lebih enak dibandingkan dengan Innova sekalipun. Oke, terus kita udah jalan sekitar 29,1 km. Kita dapat average 19,5 km per liter dan kita udah nyetir 38 menit. Nah, dari tadi pakai cruise control terus. Kayak misalkan depan ada ini, kita tinggal pencet pause di sini. Yo, expander. Cross depan tuh. Nih lihat movement bodinya tuh. Tuh ya. Guncangannya tuh kelihatan gitu. Karena empuk dia mungkin agak sedikit kebanyakan. Kalau ini bisa pas gitu loh. Ketika di jalan kayak gini baru berasa. Ini Hyundai R&D-nya bener-bener bagus sih buat suspensi ini. Karena nggak cuma enak di jalan pelan, tapi di jalan tinggi pun juga enak dia. Kedalaman kabinnya juga bagus ya. Sepi. Harus pasang audio emang. Dan buat nge-mute tinggal pencet tengahnya ini aja. Nah ini sekarang udah agak gelap ya, udah 6:30. Dan ini sekarang lane keeping assist-nya nyala. Nah, tadi di beberapa jalan itu garisnya putus-putus. Garisnya nggak bagus. Tapi ternyata dia masih bisa baca jalannya. Nih, dari tadi nih. Jadi kalau lane keeping assist kita nyalain, dia tuh hijau di sini nih. Ya kan? Kalau kita matiin, nah, dia cuma ada lane departure warning. Jadi kalau kita mau keluar baru dia ngelurusin. Nah, kalau kita nyalain, nih, oke, jadi lane keeping assist, dia akan ngejaga kita di tengah. Pencet tombol yang ada di sini. Nah, ketika gue tadi ngelewatin jalan yang garisnya putus-putus, ternyata dia masih ngebaca. Jadi si Hyundai Smart Sense-nya ini itu kurang lebih sama akuratnya buat yang lane keeping assist-nya sama Ioniq 5 yang biasa kita pakai. And it's a good thing ya. Karena gue nyobain di mobil sekelas ini, itu nggak sampai segitunya. Yang ini lane keeping assist-nya itu akurasinya sama kayak Ioniq 5. Keren. Nah sekarang kita baru selesai makan di rest area KM 207. Nah ini nih, coba lihat sini. Since refueling kita udah jalan 217,6 km ya. Jadi bedanya sekitar 10 kilo. Karena kan kita mulai dari ini ya, dari pom bensin Jati Padang. 3 jam kita nyetir, average-nya 19,7 km per liter. Irit ya. Dan tadi kita ini foto di depan charging stationnya Hyundai. Jadi charging stationnya itu khusus buat mobil listrik, tapi ada tulisannya Hyundai-nya. Jadi ya karena kita pakai Hyundai, garing gak sih? Garing apa lucu ya? Tapi di postingan pada ketawa sih. Dan tadi sebelumnya si Pala itu lagi gimana tadi? Ke WC atau kemana? Kita nggak bisa buka mobil. Nah, kita bukanya tadi pakai Blue Link. Terus kita masuk, cuma nggak lama Pala datang, kita dikasih kunci. Mana kunci tadi? Nah, ini dia kuncinya. Habis itu kita bisa nyalain mesin. Yuk, caps. Tapi sebelumnya minum kopi Lucky Day dulu biar seger. Enak banget. Dan ini cup holdernya ya kalau kita lihat ya. Kalau malam dia tuh nyala ada biru-birunya gitu. Ini bisa dicopot tuh. Nah, taruh sini. Kalau ini botolnya botol bening, misalkan kita bawa ale mineral gitu taruh sini ya. Itu air tuh kayak nyala. Keren. Nah, taruh sini ya. Pas gitu. Yuk. Jalan. Mana kita tinggalin aja. Terus kita mundur nih. Lihat. Ini garisnya tuh ikut belok. Kayak mobil-mobil mahal. Atau ada Pala. Kita pura-pura pergi aja. Nah, gitu dong. Nih, lihat tuh. Minumannya jadi warna biru. Yuk, udah siap? Dah, aman. Jalan.
Nah terus kita udah jalan 218 kilo nih. Cuman ini belum turun sama sekali. 1 bar aja belum turun sama sekali. Dan yang kedua, catatan ya, tadi kan gue bilang lane keeping assist-nya sama bagusnya kayak Ioniq 5. Tapi di respon setirnya beda. Jadi kalau di Ioniq 5 kita nyalain lane keeping assist, terus kita naruh tangan begini gitu ya, dia akan ngedetek bahwa tangan kita megang. Tapi di mobil ini, kita tuh harus bener-bener nyetir. Jadi nggak bisa cuma naruh tangan doang. Karena dia akan mendeteksi bahwa tangan kita nggak megang setir. Jadi dia setirnya nggak sesensitif Ioniq 5. Dia kalau kita cuma gini doang atau begini doang nempel gitu ya, dia ngedeteksinya tuh kita nggak megang setir. Jadi benar-benar harus dikasih beban gitu. Cuma itu doang, sisanya sih mirip. Dan yang gue bilang tadi, kalau garis-garisnya juga nggak bagus, dia ternyata masih hijau loh, masih bisa ngedetek. Terus di Instagram banyak yang nanya, ini dashboardnya ganggu nggak sih? So far udah jalan 200 kilo lebih, nggak ganggu sama sekali. Bahkan gue nggak sadar kalau ini di sininya ada gundukan yang besar ini. Tebel sih, masih cuma ketutupan setir jadi nggak kelihatan. Wes, perjalanan kita masih panjang, masih sekitar ya 300 kiloan lagi, hampir 400 kali ya. Yuk, gas. Oke, sekarang kita udah menempuh 245,7 km since refueling. Jadi setelah refuel, kita udah 245,9. Coba mendekat. Dan akhirnya turun 1 bar. Dari tadi penuh terus kan. Jarak kita masih 487 km lagi range-nya kalau sampai habis ya. Jadi ini sampai Klaten masih ada sisa mungkin 1/4. Dan kita average-nya turun jadi 19,4 karena cruise-nya kita naikin jadi 110. Dan jalannya sudah semakin lancar. Jadi kita udah bisa naikin kecepatan. Tadi itu rata-rata 100, 90, 80. Sekarang udah lancar. Depan ada mobil, kita stay di 110. Perjalanan masih panjang, tapi buat perbandingan aja, jadi teman-teman kalau Stargazer diisi full, ngurang 1 itu setelah 200 kilo lebih. Banyak juga ya. Banyak jauh. Apa lu jauh-jauh aja. Gimana Pak, di belakang enak, coba dinyalain lampunya. Nih, mic-nya gue kasih nih. Nah, apa di belakang enak banget, nyaman Wan. Nyaman, bantingan, ayunan, setiap kali ada sambungan jalan apa gadlugan tuh, beuh, Gak tahu. mewah. Kesel gue ngajak lu jadi kayak iklan. Terus sih kalau ngajak gua jadi kayak iklan apa gitu? Agak ada negatifnya. Lu lagi PDKT sama Hyundai apa gimana sih? Biar Xenia lu ganti ya? Ya itu dia sih salah satu caranya sih. Oh gitu ya, dasar. Wes, perjalanan masih panjang. Oke, sekarang kita udah di kilometer 300 berapa tuh? 327. Ya, dan kita di MID sudah menempuh 335,2. Average-nya turun dari 18,7 karena udah mulai sepi semenjak Cirebon. Udah kosong, kita bisa tarik gas sampai 120 maksimal. Sebenarnya dari 120 tuh masih enteng buat naik, cuma ya batas kecepatannya kan 120 ya. Kita tertib lah. Ini aja 112 aja kita udah nyusul bus di belakang. Kita ambil kanan lagi. Nah, average 18,7 sekarang. Dan mobil ini baru aja turun. Dia tuh ada kayak 4 strip gitu ya. Dari satu strip dia ada 3 balok. Gimana? Ada 3 kotak dalam satu strip. Jadi totalnya kalau 3 kali 4 ada 12 strip. Nah, kita udah nempuh 336, baru berkurang kelihatan 3/4 sekarang. Ini dugaan gua, kita nyampe Semarang kita tinggal setengah. Jadi untuk sampai ke Klaten kita nggak usah isi bensin lagi. Udah cukup sekali isi bensin bisa sampai Klaten. Dan nanti sampai di Klaten kayaknya sisanya tuh masih 1/4 atau 1 strip atau 3 balok. Soalnya 1 strip itu terdiri dari 3 balok ya. Nah, coba nanti kita lihat hasilnya gimana. Dan mobilnya so far enak sih. Ini kita jalan 104. Suara peredaman kabinnya bagus, suara kolongnya juga gak berisik ya. Suspensinya sih terutama yang paling enak kalau misalkan dipakai jarak jauh kayak gini. Kayaknya emang Stargazer ini dari kemarin kan di tesnya luar kota terus ya, sering lihat di tol Stargazer pakai kamuflase udah berapa tahun terakhir. Dan resultnya suspensinya emang cocok banget dipakai buat di tol Trans Jawa. Mungkin ini yang LMPV paling bagus lah suspensinya saat ini buat tol Trans Jawa. Tapi kalau di kecepatan lambat dia bukan yang paling empuk. Nah terus di mobil itu gue sering banget pakai cruise control ya, karena kan udah pakai lane keeping assist. Kenapa nggak sama cruise control? Nah, gue tuh menemukan sesuatu yang unik di mobil ini.
Karena cruise controlnya misalkan kita set di 100 atau 110. Sekarang 110 nih ya. Tapi dia sering banget ditambahin 1. Jadi ketika tuh 111. Jadi cruise control tuh nggak akurat bener gitu. 110 di 111. 111 terus. Mau turunan, mau tanjakan, mau lurus. Suka nambah 1. Kalau 100 jadi 101, 110 jadi 111. Ditambahin 1 angka. Nggak tahu kenapa. Terus yang kedua, cruise control itu di Hyundai gue yang lama di Santa Fe itu biasanya tuh kalau kita set kecepatan berapa dia naiknya tuh agak kasar, akselerasinya berasa. Kalau ini naik akselerasi itu bener-bener halus. Oke, udah kencang lagi nih ya, depan udah mulai kosong, kita continue lagi, udah 110, tuh lihat tuh naiknya halus tuh, dan dia cuma naik 3100, habis itu turun lagi. Habis itu 111 lagi nih. Enggak 110 ya. Ah, 111 kan. pasti dia nambah 111. Jadi dia itu naiknya tuh halus. Cruise control itu beda sama Hyundai yang sebelumnya. Ini halus banget. Dan dia tuh ngejaga RPM-nya tuh bener-bener rendah. Kalau kita driving biasa di dalam kota, jarang banget kita nyentuh sampai di atas 2500. Seribuan terus. Dan idle yang mobil ini itu ada di 600 RPM. Jadi emang di setting sama Hyundai itu rendah banget. Dan mobil ini juga dia punya fitur namanya auto high beam. Jadi di sini kalau misalkan kita nyalain kan lampu, dia tulisannya auto di sini. Kelihatan nggak? Nah, nanti kalau misalkan depan kita kosong, dia akan auto high beam sendiri. Itu pasti tol. Jadi nggak takut buat bikin lawan silau atau mobil di depan kita tuh silau. Karena dia kalau ada mobil di depan, dia nggak akan nyalain high beam ya. Nah, kalau misalkan kita mau matiin gimana? Mau pakai langsung high beam? Pencet aja belakang lagi, nanti dia akan nge-high beam terus. Bisa matiinnya ditarik aja. Kurang lebih kayak gitu sih. Kebetulan di Ioniq 5 ada, jadi gue udah cukup terbiasa dengan fitur si auto high beam ini. Kalau awal-awal mungkin agak aneh gitu kan, tapi kalau udah biasa, enak. Oke, kita baru sampai di rest area KM 379 ya, yang ada masjidnya gede di situ. Gimana, Pal? Enak tidurnya? Wah, nyenyak sekali, Pak. Nyenyak sekali ya. Nah, ini sekedar informasi. Bentar, mana tadi? Nah, jadi kita mendapatkan 18,7 km per liter ya. Udah 386, udah 5 jam kita nyetir, dan ini baru berkurang 1 balok lagi. Jadi masih ada 3 balok lagi dalam satu strip. Nah, sesuai dugaan gue, bentar lagi kan Semarang. Kayaknya Semarang tuh setengah. Tapi kayaknya setengah lebih dikit. Habis itu nyampe Klaten kayaknya seperempat lebih dikit. Yuk, kita istirahat dulu. Isoma dulu yuk, isoma. Oke, sekarang kita jalan lagi. Pom bensin kita lewatin saja karena emang belum waktunya isi bensin. Ya, bye-bye. Lo mau coba nggak, Pal, mobilnya? Dikasih bapak ini kita mah. Kenapa ini mati ya? Ah, kan lebih terang, lebih enak. Cuma ini ya, dia belum pakai LED. Atau mungkin di LED pakai kuning. Kayaknya enggak. Nanti kita ganti LED deh. Yang putih tapi jangan yang terlalu terang. Agak sedikit temaram. Ah, gimana ngomongnya? Pokoknya cahayanya pas ya. Bisa ganti di LMP Auto Lights atau SP di Jakarta. Tepatnya di Trogong, di sebelah pom bensin yang udah nggak aktif sekarang. Let's go! Kita baru bayar gerbang tol Banyumanik. Yeay, sudah menempuh 441,3 km dan bensinnya masih ada setengah lebih 1 bar, sedikit tuh nambah. Bukan nambah, emang dari tadi segitu. Nah, terus ini dia tuh punya mode manual ya. Jadi kalau kita geser ke kanan jadi Titronic seperti ini, masuk ke S dulu. Kalau kita plus, nah ini dia giginya
sebenarnya nih CVT sih, jadi nggak ada giginya. Dia bisa sampai 7 sampai 8. 8 nggak bisa nambah lagi. Jadi gigi virtual sampai 8 kurang lebih kayak Palisade lah, cuma Palisade nggak CVT kan. Rasanya kayak 8 speed automatic, asik. Dan ini apa sih lo, asik-asik juga. Dan transmisinya ini kalau misalkan kita pindahin misalkan dari 8 ke 7 ke 6 itu sama sekali nggak ada hentakannya, tapi berasa di suara mesinnya, RPM-nya nambah. Kita pindah ke D aja. Terus kalau misalkan nih kita dari D, lihat di sini ya, kita geser ke kanan langsung menjadi merah gitu. Terus gue tuh awalnya sebenarnya agak bingung sama model takometer ya, RPM yang pakai angka begini, tapi lama-lama jadi biasa sih. Ngeliatnya tuh kayak, ini rendah banget ya, ini kita nanjak aja nih ya. Itu mainnya di bawah 3000 RPM terus. Dan gua rasa nanti sampai Klaten kayaknya setengah kurang dikit deh, bukan seperempat lebih dikit. Ntar kita lihat aja gimana. Yuk, gas. Oke, alhamdulillah akhirnya kita udah exit di apa namanya? Kertosuro. Dan kita sudah menempuh 512 km ya. Ini kayak RAM apa storage ya. Udah 6 jam 39 menit jalannya, dan average-nya kita dapat 18,3. Agak sedikit kendor karena di Semarang itu kan kita nanjak ya. Tapi habis itu turun lagi, jadi tadinya sempat 18 km per liter, sekarang naik lagi jadi 18,3 karena terakhir-terakhir tuh turun terus. Dan kuping agak sedikit bindeng. Lu bindeng nggak, Pal? Iya. Iya aja lu. Benar. Iya bindeng nih gitu, masa iya doang? Iya dong, iya bindeng. Dan sekarang lihat dong. Ini tuh masih seperempat lebih 2 strip ya, lebih 2 bar. Jadi masih sangat banyak sekali, dan gua rasa sampai di rumah itu seperempat lebih 1 bar. Karena dari sini ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Kita lihat nanti seperti apa ya. Jadi so far sih mobil menyenangkan ya, dan irit sekali loh. Bisa sampai 18,3 km per liter dengan metode bawa yang normal ya, artinya tidak diirit-iritin, tidak dikenceng-kencengin, tidak dikebut-kebutin ya. Oke, kita udah nyampe 18,3 km per liter, dan kita sudah menempuh jarak 539,9 since refueling. 7 jam 12 menit ke Klaten. Oke, tapi kita nggak closing di sini karena mobil ini akan dibawa oleh Pala ke hotel mana? Perdana. Hotel Perdana. Hotel apa tuh? Keluarga bukan? Hotel keluarga Syarita. Ya udah. Wes, hati-hati ya. Ya, langsung nih. Iya langsung. Nanti barang gue besok aja ya. Oke, siap. Lu pada mau ini jangan ngebut-ngebut, tapi jangan dirit-iritin juga. Normal aja, normal kayak bawa Xenia ya. Oke. Oke, sekarang adalah hari berikutnya. Kita mau melakukan pengisian bensin sebelum kita closing video. Apakah MID-nya dengan bensin yang kita isi itu akurat? Kemarin mobil dibawa Pala. Jadi berapa sekarang kilometer per liternya? 18,1 ya. Berkurang 0,2. Dan ininya masih sama nih. Tuh, stripnya masih sama. Masih seperempat lebih 1 ya. Kemarin lebih 1 lebih 2 ya? Lebih 1. Lebih 1 juga. Malam lebih 1. Oke, kita udah sampai sekarang, dan sekarang kita mau ngisi Pertamax ya. Nah, ini dilihat dulu nih. Soalnya nanti takutnya habis refuel dia berubah. Nih, 563,1 809 18,0 km per liter. Berkurang lagi ternyata pas kita bawa jalan. Oke, ini kita foto dulu ya. Buat bukti. Yuk, kita isi yuk. Dapat berapa kira-kira ya? Kan bener, since refuelingnya ganti lagi jadi 0 semuanya ya. Nah, fokus. Jadi sebelum kita isi bensin harus difoto dulu, kalau nggak nanti dia gitu lagi dah. Nah, cuman gue udah siapin di mana tadi ya? Nah, dia tuh accumulated infonya di sini 563,1 8 jam 18 km per liter. Jadi kalau misalkan kita tadi ngisinya itu 31,9 atau 398.000 400.000 lah ya. Oke, sekarang kita hitung.
Kita hitung 563,1 dibagi 18, kita dapat 31,2. Jadi ini kita cuma selisihnya sekitar 312,8, sekitar 600 mili selisihnya. Kalau misalkan kalau misalkan kita pakai angka di sini ya, 563,1 dibagi 31907, maka kita akan mendapatkan 17,64 km per liter. Berarti bedanya sekitar 0,4 dibandingkan dengan MID. Ya, jadi so far kesimpulannya memang mobil ini untuk mesin, mungkin orang lihat Stargazer itu cuma wah canggih-canggih, fiturnya banyak, tapi ternyata enggak juga. Bukan cuma jualan canggih, tapi mesinnya juga performanya bagus, paling kencang di kelasnya ya. Nggak tahu, nanti kita harus cek juga sama BRV kencang mana, dan untuk irit-iritan dia juga irit, kencangnya dapat, iritnya dapat. Ya wes, itu aja vlog kita kali ini. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya dan terima kasih telah menonton. Bye bye.